Selamat datang di waktu berkisah. Kopi Gemblung, tempat di mana ide-ide absurd bertemu dengan realitas yang gak kalah gemblung. Disclaimer dulu ya Mas Bro, semua yang Anda dengar dan lihat di sini adalah hiburan dan eksplorasi kreatif. Jadi kalau ada yang terasa terlalu liar, nikmati aja, jangan diambil hati. Yuk kita mulai perjalanan gemblung ini. Assalamualaikum para pecinta ide liar yang penuh rasa. Selamat datang di Kopi Gemblung, tempat kita masak-masak ide dan meracik bumbu narasi. Tentunya dengan cita rasa yang absurd tapi cerdas. Di dapur ini, kita nggak cuma masak makanan, tapi juga mikir sampai matang, bahkan gosok. Biar otak kita makin gurih. Siap-siap ya, karena yang masak dapur ini bakal keluar dengan rasa baru yang gak terlupakan. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota, berdirilah sebuah institusi unik yang disebut Rumah Sakit Gemblung Internasional. Tapi jangan salah paham Mas Bro, ini bukan rumah sakit biasa. Tempat ini dirancang khusus untuk para pemikir, kreator, dan visioner yang terlalu jauh mikirnya, sampai dianggap sedikit gemblung oleh masyarakat sekitar. Dan bahkan di rumah sakit ini ada slogan yang berbunyi begini Mas Bro. Di sini, gemblung adalah kunci untuk masa depan. Nah, kita masuk di lobi utama, di mana tempat para gemblung itu menunggu. Di lobi rumah sakit ini, suasananya berbeda dari rumah sakit pada umumnya. Tidak ada orang yang meringis kesakitan. Sebaliknya, semua pasien terlihat asik berdiskusi tentang hal-hal yang bikin kepala orang normal menjadi mendidih. Nah, itu ada pasien si filosofis digital. Dia sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Masalahnya bukan pada teknologi AI, tapi apakah kesadaran itu bisa diukur secara algoritmik? Apa Tuhan sedang mengirim sinyal lewat big data ini? Perawat yang mendengar itu cuma mengangguk sambil tersenyum. Bapak mau kamar biasa atau kamar dengan wifi super cepat untuk debat online? Coba kita melihat kamar spesial untuk si visioner liar. Nah, di setiap kamar dirancang sesuai kebutuhan pasien. Ada kamar anti gravitasi untuk pasien yang suka berpikir tentang masa depan luar angkasa. Di kamar itu, seorang pasien sedang berteriak, "Saya yakin suatu saat manusia akan punya sayap digital untuk terbang bebas di dunia maya." Dokter masuk dengan tenang. "Baik Pak, tapi untuk sekarang silakan pakai sayap hologram ini dulu. Latihan dulu ya." Cukup gila kan Mas Bro? Nah, kita jalan-jalan lagi Mas Bro. Atau kita melihat ruang diskusi. Nah, di sini ada ruang diskusi gila. Ada juga ruang khusus bernama warung kopi gemblung. Di sana para pasien duduk melingkar sambil menyeruput kopi dan berdebat. Salah satu pasien berkata, "Menurutku burung hudud itu sebenarnya agen pertama dari teknologi drone. Nabi Sulaiman itu jenius bro." Yang lain membalas, "Benar. Tapi bagaimana dengan ikan paus? Dia mungkin sudah menguasai teknologi sonar sebelum manusia tahu apa itu radar."
Ayo Mas Bro, kita jalan-jalan atau kita mengunjungi ruang dokter, yaitu Dokter Gemblung, sang penjaga akal sehat. Dokter di rumah sakit ini bukan dokter biasa. Dia punya 2 gelar, psikologi kreatif dan stand up comedy. Tugasnya memastikan bahwa semua ide liar di sini tetap punya arah. Kalau kalian mau bicara soal masa depan, kata dokter itu sambil tersenyum, jangan lupa tetap minum air putih. Jangan cuma kopi. Otak Gemblung butuh hidrasi. Dokter yang gitu amat Mas Bro. Ayo, kita jalan-jalan di tempat yang terakhir. Ada ruang perpustakaan masa depan Mas Bro. Gila kan? Ada perpustakaan di rumah sakit ini yang disebut The Hall of Old Ages. Di sana tersimpan tulisan-tulisan para pasien yang dianggap terlalu jauh untuk dimengerti orang biasa. Judul-judulnya mencengangkan. Ada tutorial bagaimana mengobrol dengan hewan di tahun 2050. Ada buku algoritma cinta mencari jodoh dengan AI. Serta hewan tiri, revolusi keadilan dunia fauna. Aduh, cukup komplit Mas Bro. Rumah sakit Gemblung ini bukan sekedar tempat untuk menyembuhkan, tapi juga tempat untuk merayakan kegilaan yang membawa peradaban manusia maju. Karena pada akhirnya, seperti kata pepatah rumah sakit ini, Gemblung hari ini adalah inovator hari esok. Wah, kita udah selesai masak ide hari ini Mas Bro. Semoga racikan absurd di dapur Gemblung ini bikin kamu lebih kenyang berpikir, lebih gurih dalam memandang hidup, dan tentunya lebih kreatif untuk menyambut hari esok. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Kopi Gemblung Masak Ide Bumbu Narasi. Jangan lupa, jadilah koki ide di dapur pikiranmu sendiri. Assalamualaikum dan tetap semangat mikir. Kalau suka racikan ide kita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan menu ide terbaru dari Koki Gemblung di channel Waktu Berkisah. Dan tulis di kolom komentar Anda ya, ide atau bahan absurd apa yang mau kita masak untuk episode berikutnya. Ayo, kita gemblung bareng-bareng atau gemblung sama-sama, yuk!